mempercakapkan kembali tentang manajemen konflik, tapi pada wilayah mediasi dan arbitrase ya. Oke. Ini jurusan manajemen gitu. Kalau di negara-negara maju, salah satu syarat untuk menjadi seorang arbitrase atau seorang arbiter itu minimal pernah kuliah S1 dan komunikasi. Dan karena di dalam jurusan-jurusan di komunikasi itu ada mata kuliah manajemen konflik, terutama yang dibahas juga ada media dan mediasi dan arbitrase. Itu salah satu syarat di negara-negara maju seperti Amerika, Jerman. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa masuk sebagai pengurus ya. Di Indonesia ada juga lembaga-lembaga seperti itu yang menyiapkan supaya masalah-masalah yang bersengketa itu bisa diselesaikan di luar dari jalur pengadilan. Gedungnya juga besar ya. Namanya BANI, Badan Arbiter Nasional Indonesia ya. Tetapi ada cara penyelesaian masalah yang cukup tua kita kenal sepanjang sejarah kemanusiaan, sepanjang sejarah manusia, termasuk di Indonesia, yaitu mediasi. Jadi bahkan setiap masalah pun bisa kita menggunakan jalur mediasi. Ya, nanti berhasil atau tidak itu urusan lain. Tapi mediasi merupakan hal yang cukup arif karena merasa tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dimenangkan, minimal tidak ada yang dikalahkan, tapi merasa sama-sama menang karena merasa sama-sama diuntungkan atau sama-sama merasa nyaman. Beda kalau masuk ke arbiternya. Arbiter itu atau menempuh jalur arbitrasi harus tegas, ada salah satu yang menang dan harus ada salah satu yang kalah. Beda kalau pengadilan itu masih abu-abu ya. Mungkin hari ini kalah, tapi ya ada namanya impossible hand ya. Ada tangan-tangan tidak terlihat. Mungkin hakimnya butuh makanan ya, atau butuh tambahan dana, tiba-tiba ada yang menyodorkan satu koper isinya semuanya uang, baik itu rupiah maupun dolar, itu bisa selesai masalah ya. Maka nanti diserahkan pengadilan tingkat sekian ke Mahkamah Agung dan sebagainya, macam-macam, bahkan ribet masalahnya ya. Mungkin hal yang diperselisihkan misalnya sengketa, tapi uang yang harus dikeluarkan hampir sama dengan yang kita perselisihkan. Nah, itu juga masalah dalam jalur pengadilan. Nah, biasanya kalau tidak mau melalui jalur pengadilan dan irit, ya, biayanya sedikit, ya melalui arbitrasi itu. Prosedurnya juga simpel, sangat gampang prosedurnya, tidak ribet seperti di pengadilan. Badan ini badan yang bersifat bisnis, ya. Bisnis tapi kecil-kecilan, maksudnya tidak terlalu mahal ya. Tapi sebelumnya itu kita masuk dulu ke mediasi. Mediasi ini seperti yang saya buka tadi, bahwa Nabi Muhammad itu seorang negosiator yang ulung, seorang yang mediasi yang ulung juga, karena banyak hal yang diselesaikan secara akal gitu, cara berpikir. Jadi bukan wahyu. Jadi Rasulullah itu sebagai manusia biasa ya, sebagaimana manusia lainnya, hanya kelebihannya karena diberi wahyu dan sebagainya, tapi tidak melulu perkataan dan perbuatannya itu wahyu. Ada hal-hal menyejarah secara kemanusiaan itu ditentukan Nabi sendiri. Termasuk tadi kecerdasan Rasulullah ketika berselisih antara para suku siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu, maka Nabi sangat cemerlang sekali memediasi mereka supaya tidak ada yang merasa dirugikan, semuanya merasa menang ya. Makanya empat sudutnya itu sama-sama memegang ya, seantara suku dan suku yang lain, maka sama-sama menang. Itu kira-kira gambaran dari mediasi. Jadi mediasi tidak punya kepentingan
apapun pada suatu persoalan, tapi bukan juga memberi solusi yang harus diterima. Dia hanya orang ketiga yang menawarkan sesuatu penyelesaian. Artinya independen, dia tidak dibayar, kecuali dipaksa terima amplop ya nggak apa-apa ya, diterima saja, tapi tidak mempengaruhi ya. Karena bukanlah dia pengambil keputusan, itu seorang mediator. Bukan dia harus mengambil keputusan, tapi yang mengambil keputusan adalah dua pihak yang berselisih, baik itu orang per orang maupun kelompok per kelompok ya, atau orang per kelompok ya. Antara orang dengan kelompok itu bisa diselesaikan, tapi bukanlah orang yang ketiga menyelesaikan, dia hanya menghubungkan, memediasi. Mungkin dalam Islam ada bohong yang dibolehkan ya, bohong dalam kebaikan untuk menyatukan sesama manusia, karena itu hukumnya penting atau wajib adalah persaudaraan. Maka ketika ada orang berselisih, mungkin ada yang berbohong, si A katanya ingin sekali baikan dengan Anda ya, ingin sekali berdamai dengan Anda, tapi dia malu-malu gitu. Yang satunya yang mediator yang ulung itu yang berpengalaman, dia juga ke orang yang ke B ya, atau ke kelompok B, bahwa sebenarnya kelompok A sangat ingin sekali itu ya, rindu sekali ingin bersama-sama kembali ya, tetapi dia cukup malu-malu. Akhirnya diberikan suatu tempat supaya bertemu, hanya selesai masalahnya di situ. Itu fungsi dari seorang mediator. Jadi mempertemukan mereka berdua. Mungkin orang yang cekcok dalam hubungan ya, hubungan pacaran misalnya, hubungan rumah tangga, itu termasuk hubungan rumah tangga. Atau hubungan sebelum rumah tangga ada masalah, gitu. Ada orang ketiga. Tapi orang ketiga ini bukan orang yang selama ini berusaha merusak hubungan Anda. Jangan jadikan itu mediator, itu bahaya itu ya. Jadi orang yang betul-betul independen. Kayak begitu ya modelnya. Kira-kira seperti itu cara memahaminya, supaya lebih mengerti ya. Oke. Biasanya digunakan dalam suatu perusahaan atau organisasi ataukah dalam satu kelompok, termasuk dalam hubungan rumah tangga ya, perkawinan. Ada orang yang ingin bercerai dan sebagainya, tapi ada orang yang didengarkan gitu, memberikan nasihat, memberikan fatwa-fatwa ya, memberikan satu ungkapan-ungkapan bijak gitu, ya, nasihat-nasihat orang-orang, baik itu misalnya imam atau orang didengar di tempat itu, sesepuh maupun tokoh yang memang dipercayai punya kualitas ya untuk menyatukan orang-orang yang seperti itu, maka itu bisa dijadikan sebagai mediator gitu. Nah, perkembangan hari ini perselisihan itu bukan hanya secara fisik, tetapi ya, kita masuk ke alam maya ya, dunia maya. Nah, ini tantangan dari dari mata kuliah manajemen konflik. Kita harus merespon perkembangan masa kini. Ya, hampir buku-buku yang mengulas tentang manajemen konflik itu beberapa tahun yang lalu sudah diterbitkan di saat media sosial belum terlalu berkembang. Nah, tetapi belakangan ini media sosial cukup mempengaruhi tindakan seseorang, pikiran seseorang, bahkan perselisihan di antara warga negara melalui media sosial. Nah, permasalahannya kemudian bagaimana seorang mediator ya, seorang mediator untuk memediasi mereka, itu tentu juga harus menggunakan media sosial ya. Jadi harus mengerti tentang itu. Nah, salah satu tujuan dari mediator itu atau mediasi, jalur yang ditempuh karena cukup cepat, bisa diselesaikan segera, biayanya juga hemat, kemudian keputusannya bisa fleksibel, dan fokus kepada masa depan. Kira-kira mereka diantarkan kepada masa depan bersama. Jadi jangan terlalu diungkit lagi masa-masa yang lalu. Ada masalah-masalah yang lalu dari setiap organisasi atau kelompok, itu tidak usah terlalu dibahas. Yang harus dibahas ini bagaimana langkah ke depan kita menemukan suatu solusi-solusinya. Dan salah satu syarat orang menjadi mediator itu adalah profesional. Seperti tadi saya katakan bahwa
menerima uang atau tidak menerima uang, ya, menerima jabatan atau tidak dan sebagainya, itu tetap profesional. Gitu. Ada hubungan keluarga atau teman dekat, itu kita harus profesional, tidak boleh berpihak, tidak boleh memaksakan kehendak. Meskipun nantinya dia seorang manajer, kita akan mencoba membahas nanti bagaimana seorang manajer juga bisa memberikan mediasi. Oke, saya mungkin ada jenis-jenis mediasi. Oke, ada namanya mediasi jaringan sosial. Oke, mediasi jaringan sosial itu seperti misalnya kepala desa. Ada orang yang konflik di satu desa, kemudian kepala desanya bisa turun tangan mediasi menyelesaikan masalahnya. Itu namanya jaringan sosial. Atau tokoh agama atau tokoh masyarakat. Itu bisa diminta untuk memberikan solusi, karena tidak ada manusia yang tidak punya masalah, semuanya punya masalah. Orang yang tidak punya masalah pun juga masalah. Oke, masalahnya tidak punya masalah. Jadi masalah itu sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mendewasakan, mendewasakan cara berpikir, mendewasakan cara bertindak, itu macam-macamnya. Jangan berusaha menghindari masalah, karena itu akan menumpuk masalah-masalah yang lain. Tapi belajarlah menyelesaikan satu masalah mulai dari masalah-masalah kecil. Contoh masalah-masalah kecil, ada niat tidak masuk ke kampus karena hujan, itu harus kita selesaikan secara pribadi, diselesaikan dulu, baru menyelesaikan urusan orang. Masa karena gara-gara hujan aktivitas berhenti, itu masalah dalam hidup. Karena hujan itu tidak menghalangi, cuma membasahi. Jadi jangan pernah jadikan hujan sebagai suatu malapetaka atau suatu masalah, karena hujan adalah rahmat Tuhan, rahmat Allah. Dalam penelitian bahwa orang yang terkena hujan itu bisa menyembuhkan suatu penyakit. Yang penting sebelumnya itu tidak sakit, jangan demam baru hujan-hujanan, mungkin tambah demam. Tapi maksudnya sebelum itu, sebelum Anda merasa sakit atau tidak sakit karena hujan, itu berkah. Jadi kalau Anda di tengah jalan tiba-tiba hujan, ya lepaskan jaket Anda aja, hujan-hujanan. Tapi generasi sekarang itu banyak yang kurang tahan dengan hujan, karena terlalu manja. Nah, itu sebabnya ada namanya penjual payung dan jas hujan. Artinya ketika hujan selesaikan, ada jas hujan, ada payung, yang dekat silakan pakai payung, kan bisa selesai urusan. Jangan sampai hal-hal kecil itu kita tidak bisa selesaikan, harus diselesaikan. Dan berbagai cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Disitulah kedewasaan seseorang. Dan seorang mediator itu harus dipercaya bisa menjaga rahasia orang. Jangan, istilah orang hari ini ada yang ember bocor ya. Diberi informasi 2 jadi 10. Nah, itu juga masalah. Jangan jadikan orang seperti itu sebagai orang mediator atau mediasi. Ya, kira-kira bisa menyembunyikan rahasia. Itu salah satu syaratnya. Nah, bagaimana kualitas mediator itu? Nah, di negara-negara maju juga kalau orang yang menjadi mediator tidak sembarangan ya. Di negara-negara maju orang dari hukum bisa, orang dari komunikasi itu juga diminta untuk memberikan solusi gitu, dari setiap permasalahan yang dihadapi. Jadi berbanggalah orang-orang yang dari komunikasi dan orang psikologi, orang hukum, itu yang 3 itu yang paling favorit di negara-negara maju ya. Orang komunikasi karena sudah terlatih cara berkomunikasi, terlatih dengan mata kuliah manajemen konflik dan macam-macam temanya. Begitu juga psikolog ya. Orang psikolog juga penting untuk dihadirkan sebagai penyelesaian masalah, dan orang yang mengerti hukum ya, orang-orang hukum ya. Jadi ada tiga disiplin ilmu itu yang banyak digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan pengetahuan yang luas dalam artian
Kalau misalnya urusan perceraian, berarti orang yang orang yang memediasi itu harus mengerti tentang undang-undang perkawinan, perkawinan adat, perkawinan secara negara, dan perkawinan dalam Islam harus mengerti. Jangan sampai yang digunakan itu orang-orang yang bukan dari orang yang memahami latar belakang itu. Nah, begitu juga dengan perusahaan. Ketika konflik perusahaan, maka jangan mengundang penghulu untuk menyelesaikan. Ya, artinya bukan wilayahnya gitu. Oke. Nanti yang diajarkan bagaimana adab-adab masuk kamar malam pertama itu bukan urusan perusahaan gitu ya. Bukan urusannya itu. Maksudnya itu tadi ya, bukan sembarang orang, meskipun di tempat itu ada orang sesepuh, orang diamanahkan atau orang dipercaya menyelesaikan masalah, tapi kan ada tipe-tipe tertentu masalah apa yang harus diselesaikan, tidak semuanya. Ya, urusan organisasi atau urusan perusahaan tidak bisa diselesaikan hanya oleh kiai misalnya, meskipun dia sesepuh, kecuali dia punya pengetahuan yang cukup bagus. Urusan politik juga begitu, ya, persoalan politik diundang orang-orang yang memahami dan independen dan memiliki jiwa kepemimpinan. Itu salah satu syarat juga untuk menjadi mediator. Jadi ada jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri Anda. Maksudnya jiwa-jiwa kepemimpinan itu mampu mempengaruhi orang. Jadi kalau Anda punya teman banyak, itu salah satu indikator Anda punya jiwa kepemimpinan sebenarnya, karena Anda bisa mempengaruhi orang. Tapi kalau Anda setiap hari menyendiri, ya, teman pada jauh gitu, bisa merefleksi diri, berarti jiwa kepemimpinan masih kurang di dalam diri, harus ditumbuhkan. Semuanya sifat seperti itu bisa dibentuk. Ya. Kemampuan mempengaruhi, cara mempengaruhi orang bisa dengan verbal, ya, bisa non verbal. Jadi ada pengaruh, didengarkan bisa mempengaruhi orang dan macam-macam. Dan menguasai teknik berkomunikasi. Nah, itulah pentingnya kuliah di Fakultas Komunikasi, ya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi itu hal yang tidak bisa terpisah, ya. Humoris juga bisa, sekali-sekali berikan humor supaya nggak tegang gitu, ya. Orang-orang yang konflik kan, orang-orang konflik itu jangan ditambah-tambah emosinya gitu. Jangan dikumpul-kumpul, itu yang bahaya. Jadi harus santai aja menyelesaikan masalah. Semua masalah harus diselesaikan dan bisa diselesaikan gitu. Punya kepekaan, ya, dan cinta perdamaian. Jadi orang yang menjadi syarat mediator itu cinta memang perdamaian gitu. Nah, salah satu cara proses mediasi, merefleksi atau memetakan masalah itu. Masalah apa ini, kemudian diselesaikan secara perlahan-lahan gitu, ya. Memetakan masalah itu. Kemudian mengidentifikasi masalah, sumbernya dari mana, dan diselesaikan dari sumbernya. Oke, jangan dari ujung-ujungnya saja. Jadi harus memahami itu, harus memahami kedua belah pihak. Oke, identifikasi masalah, analisis masalahnya, dan kira-kira persiapan solusinya bagaimana bisa ditawarkan. Nanti mereka yang memilih. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya sebelum, mumpung masih ada waktu untuk hari ini. Nah, kemudian arbitrasi yang disampaikan temannya tadi, ada jenis-jenis syariah, ada macam-macam. Itu karena arbitrasi ini memang lebih banyak diselesaikan pada persoalan-persoalan perusahaan di wilayah ekonomi, ya. Itu lebih banyak ke ekonomi, makanya tadi ada atau bisnis, ya. Bisnis, ada syariah tadi yang dibahas temannya, itu bisa diselesaikan dengan misalnya jalur-jalur syariah, karena memang yang diselesaikan itu adalah persoalan-persoalan juga dari ekonomi syariah, itu bisa.
Tapi ada juga yang bersifat nasional, ya. Artinya aturan negara yang digunakan, dan ada sifatnya internasional atau aturan di luar dari negara itu yang digunakan. Itu di dalam makalah tamanya sudah dibahas secara singkat ya, dan sangat singkat sekali saya lihat itu ya, penjelasannya. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita selesaikan. Oke, jadi arbitrase itu ada perjanjian tertulis ya. Jadi bukan hanya lisan, jadi ada bukti tertulis yang disepakati dan keputusan secara tertulis, dan siap menerima keputusan itu, dan pasti ada yang menang dan pasti ada yang dikalahkan. Itu salah satu risiko menempuh jalur arbitrase ya. Tapi banyak manfaatnya karena lebih gampang prosesnya, lebih mudah dan biaya yang murah. Nah, syarat menjadi arbiter ya, itu misalnya cakap melakukan aktivitas atau mengerti hukum. Itu minimal mengerti hukum supaya segala tindakan yang digunakan itu secara adil dan berdasarkan dengan aturan dalam negara kita. Kalau dalam syariah peraturan sesuai dengan syariah gitu ya. Kalau dalam aturan secara internasional berarti beberapa hukum yang harus kita gunakan, termasuk hukum negara-negara lain. Dan tidak punya hubungan keluarga ya, itu sebaik-baiknya dalam urusan arbitrasi. Bahkan orang yang punya masalah itu bebas menentukan siapa kira-kira yang mau digunakan sebagai orang yang menengahi gitu ya dalam arbiter itu, siapa arbiternya itu bisa dipilih. Sebaiknya jangan menjadi arbiter ketika itu ada hubungan keluarga, karena berpotensi ada yang dirugikan berpihak. Kalaupun Anda tidak berpihak ke orang atau secara objektif, Anda betul-betul profesional, kemudian Anda membuat kalah keluarga Anda, juga Anda merasa tidak enak gitu ya. Ada perasaan tidak enak, menang atau tidak menang tetap ada merasa tidak enak ya. Nah, itu juga salah satu risiko ketika ada hubungan keluarga. Dan tidak punya kepentingan finansial, itu yang terutama ya. Jadi tidak pesan tarif berapa, tidak memaksakan harus seperti ini, dan tidak tergiur dengan sogokan-sogokan. Itu ribet, ini yang biasanya ribet. Yang lain mungkin masih bisa istiqomah orang-orang, tapi kalau sudah masalah uang itu yang susah ya. Kalau di negara maju minimal 15 tahun punya pengalaman dalam arbiter itu ya, dalam menyelesaikan masalah. Ya, tapi ya masa kini dengan perkembangan yang begitu cepat tidak mesti menunggu terlalu lama, karena kualitas hari ini itu bisa dipercepat ya, tergantung usaha para mahasiswa, para sarjana, para calon-calon sarjana gitu. Sejauh mana dia mampu belajar di saat dia kuliah, seberapa banyak waktu yang digunakan secara positif dan seberapa banyak waktu yang digunakan secara sia-sia selama dia kuliah. Itu juga mempengaruhi nanti akhir dari kesarjanaan Anda ya. Berapa banyak pengalaman yang dia dapatkan sesingkat dia kuliah gitu ya. Kuliah nggak terasa seperti ini, sebentar Anda menyusun selesai. Kalau tidak memanfaatkan hari ini, potensi dan bakat Anda untuk menyelesaikan berbagai hal, kemudian mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, baik itu di perkuliahan maupun di intrakampus maupun di ekstrakampus. Jadi saya berharap bahwa tidak mengandalkan kuliah Anda hanya di kampus. Itu hanya 30% saja ilmu yang bisa terserap di situ. Ilmu yang cukup banyak itu adalah pengalaman-pengalaman di luar kampus. Baik itu KUMKM, organisasi ekstrakampus, silakan pilih begitu banyak ya. Anda menempa diri, apalagi anak-anak yang komunikasi, kemudian manajemen, itu butuh kesibukan tertentu untuk mengatur sebagai orang manajemen. Apalagi ini manajemen manajemen dakwah begitu ya. Jadi apa yang mau di manage kalau santai begitu ya, apa yang mau di manage kalau jadwal tidak padat. Justru banyaknya masalah, banyaknya hal yang harus kita selesaikan, itu baru muncul namanya manajemen yang bagus ya, itu namanya perencanaan yang bagus. Sama dengan orang yang suami istri, program KB
Keluarga berencana. Keluarga berencana itu bukan program 1 anak 2 anak, tapi program berencana itu direncanakan masa depan. Ya. 1 tahun setelah menikah saya mau begini, 2 tahun setelah menikah saya harus begini, anak saya harus begini, itu namanya perencanaan. Ya. Namanya keluarga berencana. Bukan membatasi anak, tapi direncanakan. Kalau mau melahirkan anak-anak yang tidak berkualitas, enggak usah direncanakan, buat aja. Gitu. Nah, itu kan gampang. Nah, tapi orang manajemen harus merencanakan. 10 tahun ke depan saya mau begini, 20 tahun ke depan saya seperti ini, 1 tahun ke depan jangka pendek saya harus begini. Itu namanya orang yang kuat dalam wilayah manajemen dan konsisten dengan itu. Ya, jadi kalau hanya kuliah saja, menghabiskan waktu Anda di bangku kuliah, itu tidak seberapa. Tidak seberapa, apalagi kalau nggak serius. Ya. Ditambah informasi dosen yang kurang misalnya, ditambah mahasiswa yang kurang belajar, buku yang tidak ada PDF tapi nggak dibaca, nah itu juga masalah, cuma dikoleksi, itu juga masalah semua. Nah, tapi bisa diselesaikan segera ya, karena mumpung masih muda semester Anda. Masuk semester 5 sudah mulai padat gitu ya, karena Anda akan menyediakan judul skripsi atau judul penelitian dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba Anda selesai, baru mencari kerja dan sebagainya. Nah, orang yang tidak bingung adalah orang yang sudah mempersiapkan sejak dia masih awal-awal semester. Makanya ketika ada orang mengatakan, kalau ada ungkapan dulu yang cukup negatif ya, dikira masuk kuliah itu sulit, ternyata lebih sulit ketika mau keluar. Nah, itu pernyataan orang yang tidak beres dalam kuliah. Ya. Itu pernyataan orang yang gagal dalam kuliah. Karena kenapa? Dia menganggap akhir itu adalah masalah. Justru nikmati akhir itu adalah puncak, ya, klimasnya di situ, kebahagiaan. Kita mau selesai dan berhadapan dengan para penguji, ya santai saja. Kalau bisa adakan ujian terbuka. Pokoknya saya tidak mau ujian skripsi, ujian penelitian kalau tidak disaksikan oleh semua halayak. Wah, itu menarik gitu. Itu namanya mahasiswa keren. Artinya referensi pun itu ratusan mungkin sudah di kepalanya itu. Jadi semua pertanyaan dari profesor atau doktor itu bisa diselesaikan. Tapi kalau baru masuk ke ruangan sudah pipis ya, sudah gemetaran, waduh berarti tidak beres itu. Mungkin cara penulisannya itu bukan dia sendiri yang menulis, mungkin orang lain, atau dia menulis tapi copy paste, ataukah dia tidak persiapan. Nah, itu alasan yang kita dengar ketika bagian mau akhir. Wah, ternyata sulit berhadapan ini. Itu sulit karena tidak dipersiapkan. Nah, makanya dari sekarang disiapkan pengalaman-pengalaman itu dan bangun jaringan-jaringan kepada siapapun. Kepada senior, kepada junior, ya, kepada dosen, kepada dekan dan semua. Pokoknya bangun jaringan yang sangat bagus ya, harmonis dan ditempatkan sesuai dengan porsinya. Nah, karena itu akan bermanfaat kemudian hari, bukan hanya kepintaran yang bisa diandalkan setelah Anda selesai, ya, setelah Anda kuliah, tapi pengalaman. Nah, pengalaman sebaik-baiknya seorang mahasiswa ketika awal-awal semester 2, 3, 4, 5 itu adalah waktu yang berproses cukup baik. Sudah 6, 7 itu sudah mulai individu. Apalagi S2 itu sudah macam-macam di situ. Ya. Sudah jarang yang betul-betul konsisten untuk ilmu pengetahuan, tapi ada yang S2 karena mau jabatan, ada yang mau naik pangkat, macam-macam ya. Bukan lagi murni ya. Di masa-masa S1 ini saudara selesaikan semua masalahnya ya. Dengan banyak membaca tadi, banyak belajar, baca-baca jurnal ya, hasil penelitian terbaru sebagai persiapan. Oke. Mungkin seperti itu pada temuan kita saat ini, untuk dikembangkan. Temanya dikembangkan lagi di kelompok 9 pertemuan depannya. Oke. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.